Yang pertama, silakan kalian ambil buku, kemudian alat tulis kalian untuk melakukan tes berikut ini ya. Jadi nanti ada waktu beberapa menit untuk mengerjakan tes ini. Silakan kalian bersiap dulu, ambil ballpoint dan juga kertas atau bukunya. Soalnya tidak usah ditulis, langsung kalian kerjakan saja. Tuliskan apa yang diketahui, apa yang dicari, kemudian dijawab dengan baik ya. Sudah siap? Mas Devi hitung ya. 1, 2, 3.
Baik, berapa soal yang sudah bisa kalian kerjakan? Yakin jawabannya betul? Lihat nanti ya. Oke, kita masuk pada materi. Yang pertama, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk tabelnya, Bu Stevi sajikan dua di sini, yang berwarna ungu dan juga berwarna kuning. Untuk yang berwarna ungu, kalian perhatikan di situ ada kategorinya atau namanya, yaitu alat tulis, dan yang sebelahnya itu harga satuan dalam rupiah. Ya, kemudian untuk yang kuning, tabel warna kuning, di sini ada nilai ulangan dan banyak siswa. Ya, apakah kedua tabel ini sama jenisnya? Berbeda ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang data tunggal dan data kelompok, hari ini kita akan mempelajari tabel atau dalam bentuk tabelnya ya. Jadi untuk yang warna ungu itu adalah tabel baris dan kolom, di mana ini digunakan untuk datanya data tunggal. Yang kedua, untuk yang warna kuning itu namanya tabel frekuensi, di mana ini digunakan untuk data berkelompok. Untuk bagian-bagiannya, untuk yang berwarna ungu, tabelnya. Untuk alat tulis itu buku gambar, buku tulis, dan lain sebagainya. Dan bisa diganti dengan jenis yang lain atau kategori yang lain. Itu namanya kategori data. Selanjutnya, untuk harga satuannya ini juga bisa diganti dengan mungkin tinggi badan atau berat badan, jumlah, dan lain sebagainya. Itu namanya nilai data ya. Untuk tabel frekuensi, bagian-bagiannya adalah nilai data dan juga frekuensinya. Biasanya ini kita kalikan dulu per baris. Nilai ulangan yang dapat 30 itu berapa siswa? Itu dikalikan 30 kali 2 yang sudah kita pelajari kemarin. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kalian akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram lingkaran. Perbedaannya apa? Yang pertama, kita pelajari dulu. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini ada data tunggal seperti ini, jenis buku, dan juga banyak buku. Kalau dalam bentuk diagram batang, kalian tinggal menyiapkan yang harus ditulis dulu saja. Misalnya di sini ada jenis buku di bagian bawah, dan juga yang bagian garis tegak itu nilainya atau banyak bukunya. Ya, nah seperti ini. Sudah jadi tinggal disesuaikan saja. Fiksi jumlahnya 50, berarti kita gambar batangnya fiksi, kemudian ditarik garis ke atas yang jumlahnya sama persis dengan bagian tegaknya atau banyak bukunya 50. Sejarah jumlahnya 75. Kita juga gambar garis batangnya setinggi banyaknya buku. Nah, misalnya di sini 75. Berarti di sini. Kamus. Kamus itu 60. Berarti ya disesuaikan tingginya. Nah, untuk agama, jenis buku agama itu ada 70. Berarti ya disesuaikan. Lebih rendah dari sejarah karena jumlahnya 70. Untuk sains, sains itu 65. Berarti digambar garis batangnya setinggi banyak buku yang ada pada data. Gitu. Jadi gambarnya itu sesuai dengan baik tingginya itu sesuai dengan banyak buku. Sesuai kategorinya yang mana atau kategori yang diminta itu apa. Seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Jadi langkahnya dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung besar sudut pusat juring lingkaran setiap kategori data. Besar sudut pusat juring lingkaran setiap kategori data itu bisa dicari dengan seperti ini. Besar sudutnya yang kita mau itu berapa? Sama dengan nilai data dibagi jumlah data secara keseluruhan, kemudian dibagi 360 derajat jika diagram yang diminta itu dalam bentuk derajat. Ya, besar sudut derajat.
Jadi kalau satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, bagian dari 360 derajat itu besar sudutnya. Masing-masing ada berapa besar sudutnya. Misalnya 20 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicari dengan rumus yang sudah tertera. Caranya sama, yaitu nilai data dibagi jumlah data secara keseluruhan, tapi dikalikan 100%. Ya, dikalikan 100%. Yang membedakan hanya perkaliannya itu dengan bentuk persen atau derajat. Kalau dalam bentuk persen, ya kalikan 100%. Kalau yang diminta datanya dalam bentuk derajat, berarti dikalikan 360 derajat. Gitu. Mudah ya. Lebih pahamnya lagi, pelajari contoh ini ya. Misalnya di sini ada data tunggal. Ada data tunggal seperti ini ya. Cabai 20 ton, kedelai 15 ton, kacang tanah 10 ton, jagung 25 ton, dan singkong 30 ton. Nah, buatlah data hasil panen tersebut menjadi diagram lingkaran dalam bentuk persen. Berarti kita siapkan rumusnya seperti ini ya. Jadi persentasenya itu kita hitung dari nilai data dibagi jumlah datanya secara keseluruhan, kemudian dikalikan dengan 100%. Misalnya, cabai itu kan 20 ton. Kalau dalam bentuk persen, itu ada berapa persen dari seluruh hasil panen. Berarti, kita hitung dulu jumlah secara keseluruhan. Ya. Jumlah secara keseluruhan itu adalah 100 ton. Ya, jumlah datanya 100 ton. Kemudian kita hitung dalam bentuk persen, berarti kita siapkan seperti ini. Nilai datanya 20 ton yang Bu Stevi beri kotak warna merah, dibagi jumlah data secara keseluruhan, kebetulan ini sama-sama 100-nya dengan bentuk persennya. Jadi per 100 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 20%. Sama halnya dengan kedelai, kita hitungnya ya sama. Berarti nilai datanya 15 per 100, kalikan 100%, hasilnya 15%. Untuk 10 ton kacang tanah, berapa persen? Ya 10 per 100, kalikan 100%, sama dengan 10 per persen. Selanjutnya 25 ton, itu berapa persen? Berarti 25 per 100 dikalikan 100%, hasilnya 25%. Yang terakhir singkong. Di sini 30 ton, berarti ya ditulis 30 per 100 kali 100% sama dengan 30%. Ya. Hasilnya kalian gambar seperti ini. Hasil gambarnya seperti ini ya. Jadi, kalau yang warna merah itu adalah cabai 20%, kemudian kedelai itu 15%, selanjutnya kacang tanah itu 10%, jagung 25%, dan singkong itu 30%. Gambarnya seperti ini. Ya. Bagaimana? Mudah ya? Baik. Selanjutnya, baik, tugas untuk kalian, silakan kalian membuat diagram batang dan diagram lingkaran dalam bentuk persen ya. Kalau diagram batang sama seperti tadi, tidak usah dibuat dalam bentuk persen. Maksudnya diagram batang itu sendiri nanti kalian gambar. Kemudian diagram lingkarannya itu bentuknya persen, seperti yang sudah dicontohkan Bu Stevi tadi ya. Jadi buatlah diagram batang dan diagram lingkaran dalam bentuk persen dari data berikut. Penjualan barang elektronik di toko Podorame selama 1 bulan. Silakan kalian gambar, boleh diberikan warna, gambarnya yang rapi, agak besar. Kemudian nanti kalian foto, kirimkan via WA seperti biasanya. Oke, cukup sekian dari Bu Stevi. Semoga paham. Kalau tidak paham bisa tanya lagi melalui chat atau telepon, boleh ya.
Silahkan dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Jangan lupa kuis yang pertama tadi dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.